Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Istiqomah dengan NIM 24MJ003. Di sini saya akan menjelaskan program pelatihan karyawan bagian perpustakaan. Jenis pelatihan. Pelatihan meningkatkan keterampilan layanan pustaka, meliputi pelayanan sirkulasi, layanan referensi, penggunaan sistem digital perpustakaan, serta pelayanan prima kepada pemustaka. Latar belakang. Layanan perpustakaan merupakan bagian penting yang menentukan kenyamanan dan kepuasan pengunjung. Untuk memberikan layanan yang maksimal, petugas perpustakaan harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Sasaran yang ingin dicapai: meningkatkan keterampilan karyawan dalam memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kemampuan pengguna teknologi. Layanan perpustakaan: meningkatkan sikap ramah, tangkap, dan komunikatif kurikulum pelatih. Pengenalan layanan perpustakaan, pelayanan sirkulasi dan referensi. Layanan prima, penggunaan sistem perpustakaan digital. Selanjutnya, sarana: ruang pelatihan, laptop, dan LCD proyektor. Modul pelatihan sistem komputer perpustakaan. Peserta adalah karyawan dan petugas perpustakaan sebanyak 20-30 orang. Pelatihan berasal dari perpustakaan profesional, narasumber di bidang perpustakaan, dan praktisi layanan informasi. Metode yang digunakan: penyampaian materi, diskusi kelompok, praktik langsung, penggunaan sistem, serta simulasi pelayanan kepada perpustakaan. Baik, selanjutnya ada tujuan pemberian kompensasi bagi perusahaan. Alasannya, kompensasi yang baik membuat perusahaan lebih menarik bagi pekerja, memiliki kemampuan yang keahlian tinggi. Contohnya, perusahaan yang menawarkan gaji tinggi, tunjangan lengkap akan lebih mudah menarik pelamar yang berpengalaman dan berprestasi, menarik karyawan yang berkualitas. Alasannya seperti kompensasi yang menarik, gaji, bonus, tunjangan, membuat perusahaan lebih diminati dan pelamar yang lulusan kualifikasi dan pengalaman yang baik. Contohnya, sebuah perusahaan menawarkan gaji yang kompetitif dan tunjangan kesehatan lengkap. Hal ini membuat lulusan terbaik tertarik pelamar sehingga perusahaan mendapatkan karyawan yang lebih kompeten. Bagi pekerja, alasannya kompensasi menjadi bentuk penghargaan atas tenaga, waktu, kemampuan yang telah diberikan. Pekerja akan merasa dihargai dan termotivasi. Contohnya, karyawan yang menerima gaji sesuai beban kerja dan status kinerja akan bekerja lebih semangat karena merasa usahanya dinilai oleh perusahaan. Bagi pemberi pekerja, alasannya dengan sistem kompensasi yang baik, perusahaan bisa meningkatkan kinerja karyawan yang produktivitas kerja sehingga tujuan perusahaan lebih mudah tercapai. Contohnya, seperti perusahaan memberikan bonus tahunan kepada karyawan berprestasi akibat karyawan berlomba-lomba mempertahankan karyawan yang sudah ada. Alasannya kompensasi yang adil layak membuat karyawan betah tidak mudah pindah perusahaan lain. Contohnya, perusahaan memberikan gaji dan memberikan tunjangan tambahan kepada karyawan lama agar mereka tetap loyal dan tidak resign, menjamin keadilan. Alasannya, kompensasi yang adil menciptakan rasa kepercayaan dan minim rasa kecemburuan antara karyawan. Contohnya,
karyawan dengan jabatan dan tanggung jawab yang sama mendapatkan gaji yang setara sehingga tidak timbul rasa iri atau. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.